Halo semuanya, perkenalkan nama saya Makfiro Ramadhani dari Universitas Singapura Bangsa Karawang, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Prodi Pendidikan Masyarakat. Saya ingin memberikan sedikit pengetahuan terkait tentang keamanan digital. Video ini dibuat sebagai ujian tengah semester mata kuliah final proyek literasi digital. Setiap aktivitas yang kita lakukan hampir semuanya menggunakan teknologi digital. Tentu setiap hal baik pasti ada hal buruknya juga, sama seperti digital ini. Banyak sekali manfaat yang bisa kita dapat dari perkembangan teknologi digital. Namun, tidak sedikit juga kejahatan-kejahatan yang timbul akibat dari adanya perkembangan ini. Untuk itu, diperlukan sebuah keamanan digital untuk melindungi diri kita dalam berdigitalisasi. Teman-teman, udah pada tahu belum sih apa keamanan digital itu? Jadi, keamanan digital itu merupakan cara kita untuk melindungi kita baik pada sistem, perangkat, ataupun informasi digital kita. Tujuan dari adanya keamanan digital ini agar mencegah kejahatan digital. Contohnya apa sih? Seperti peretasan, pencurian identitas, atau akses yang tidak sah. Keamanan digital ini sebetulnya cakupannya luas, teman-teman, di mana hal tersebut mencakup keamanan komputer, keamanan data, keamanan jaringan, dan lain sebagainya. Namun, di sini saya mau menjelasin secara mudah dan singkat tentang dasar dari keamanan digital dan kenapa kita perlu peduli terhadap hal ini. Teman-teman, di sini saya mau ngebahas nih tentang kenapa sih kesadaran diri merupakan salah satu langkah penting melindungi data kita di era digital ini. Seperti yang tadi kalian lihat di cuplikan series tadi, kejahatan digital dipicu karena adanya kelalaian kita dalam menjaga suatu perangkat atau data. Kesadaran diri merupakan suatu hal yang bisa kita terapkan di era digitalisasi. Kenapa begitu? Dengan sadar akan berdigitalisasi melindungi kita dari kejahatan-kejahatan digital. Dengan sadar akan bahaya atau pengaruh digital, maka akan memicu kita untuk memperkuat keamanan digital pada setiap aspek digital yang kita miliki. Kesadaran digital juga merupakan langkah yang bisa memberikan batasan bagi kita semua untuk tidak memberikan semua bentuk informasi di dunia maya, serta memberikan batasan akan pentingnya berdigitalisasi yang baik. Dengan adanya kesadaran diri, mencegah berbagai kejahatan digital. Contohnya, adanya kesadaran peratasan seperti yang ada di cuplikan series sebelumnya, kita dapat meningkatkan terkait keamanan perangkat dengan tidak memperbaiki perangkat di sembarang tempat, menjaga perangkat tetap dalam jangkauan, tidak memberikan banyak informasi di media sosial. Dari pembahasan sebelumnya terkait tentang kesadaran diri dalam digitalisasi, banyak bahaya yang mengancam privasi kita akibat lalainya dalam menjaga keamanan digital. Banyak kejahatan yang akan timbul akibat kelalaian tersebut, seperti peretasan. Mungkin di berbagai tempat sudah banyak yang mengalami peretasan, baik peretasan akun media sosial, ataupun peretasan data, serta mungkin peretasan dompet digital yang kita miliki dalam perangkat digital. Contoh lain adalah pengambilan akses tidak sah. Jika teman-teman seringkali tanpa ragu memberikan kata sandi ke orang-orang yang mungkin teman-teman kenal, itu juga dapat memicu akses tidak sah. Sebab kata sandi ini sebetulnya berperan penting dalam menjaga kerahasiaan data kita. Jika tanpa ragu memberikannya, maka resiko data bocor atau akun diambil alih lebih besar. Oleh sebab itu, teman-teman sebaiknya jangan pernah memberikan kata sandi apapun, meski orang tersebut orang yang kita kenal. Bahaya kejahatan digital yang paling parah yaitu sampai mengancam nyawa, di mana pelaku kejahatan sudah sampai di tahap menguntit aktivitas korban, memata-matai korban,
Dan yang paling parah dapat terjadi tindak pembunuhan berencana. Hal ini sebetulnya dipicu berbagai faktor. Namun, faktor yang paling penting di sini yaitu kesadaran diri dan etika kita dalam bermedia sosial maupun berinternet. Tips menjaga keamanan digital yang pertama, pastikan perangkat digital kalian tetap dalam jangkauan. Kedua, jangan memberikan kata sandi kepada siapapun. Yang ketiga, aktifkan fitur keamanan 2 langkah. Keempat, terapkan beretika dalam berinternet. Yang kelima, jangan memperbaiki perangkat digital ke sembarang tempat. Yang keenam yaitu cadangkan data secara berkala. Yang ketujuh, jangan menggunakan WiFi di sembarang tempat. Dan yang terakhir, jangan menggunakan kabel data milik orang lain atau bukan milik perangkat kita. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kalian semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya.